Selamat sore Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Mohon izin, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kita akan berbicara tentang kemiskinan dan pengangguran di era digital. Di era di mana teknologi berkembang dengan pesat dalam hitungan detik, kita seringkali di zaman sekarang ini terpukau oleh gedung-gedung pencakar langit, nilai transaksi e-commerce yang fantastis, ataupun kemudahan hidup berbasis aplikasi sekarang ini. Namun di balik itu semua, di balik gemerlap kehidupan digital tersebut, ada sebuah realitas fundamental yang patut kita pertanyakan, seperti bagaimana nasib saudara-saudara kita yang berada di garis kemiskinan dan bagaimanakah struktur ketenaga kerjaan kita merespon disrupsi ini. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas tentang sebuah analisa komprehensif bertajuk Kemiskinan dan Pengangguran di Era Digital. Sebuah tinjauan mendalam atas dinamika perekonomian di Indonesia terkini dan terintegrasi teori makroekonomi serta formulasi kebijakan berdasarkan data resmi BPS dan kementerian terkait periode 2024 hingga 2025. Agar pembahasan kita terarah dan sistematis, presentasi kali ini akan kita bagi ke dalam 4 garis besar. Yang pertama, kita akan melihat dinamika makroekonomi terkini di Indonesia. Lalu yang kedua, kita akan melakukan tinjauan data real BPS terkait kemiskinan dan pengangguran. Dan ketiga, kita akan mengintegrasikan teori ekonomi dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Dan terakhir, bagian yang keempat, bagian yang paling krusial, kita akan membahas tentang evaluasi serta rekomendasi kebijakan teknis yang diambil oleh para pengambil keputusan kita. Mari kita masuk ke agenda kita yang pertama, yakni pertumbuhan ekspansif versus penyerapan. Secara makro, ekonomi Indonesia menunjukkan performa yang cukup tangguh dengan pertumbuhan PDB yang konsisten berada di atas 5%. Angka ini tentunya patut kita apresiasi. Namun, mari kita bedah lebih dalam. Pertumbuhan ini tentunya menyimpan tantangan struktural yang cukup besar. Di era digital ini, mesin pendorong ekonomi kita telah bergeser secara radikal. Dari yang dulunya berbasis sektor padat karya seperti manufaktur tradisional dan pertanian konvensional, kini kita beralih ke sektor jasa modern yang padat modal dan padat pengetahuan. Akibatnya terjadi jurang pemisah antara nilai ekonomi yang diciptakan oleh industri teknologi tinggi dengan kapasitas penyerapan tenaga kerja lokal yang sebagian besar masih berpendidikan menengah ke bawah. Bagaimana potret kemiskinan kita di tengah transisi digital ini? Mari kita lihat data dari Badan Pusat Statistik. Nah, bisa kita lihat di sini ada kabar baik bahwa tren kemiskinan nasional menunjukkan penurunan yang cukup konsisten. Dari 9,54% pada Maret 2022, angka ini terus ditekan hingga mencapai 8,47% pada Maret 2025. Ini artinya jumlah penduduk miskin kita kini berada di kisaran 25 juta jiwa. Penurunan ini merupakan buah dari upaya keras pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai program sektor. Namun tidak cukup sampai di situ, pemerintah saat ini tengah membidik target yang sangat ambisius, yakni mencapai 0% kemiskinan ekstrim. Namun pertanyaannya sekarang adalah, mampukah penciptaan lapangan kerja baru di era digital ini mempercepat pencapaian target tersebut? Selaras dengan penurunan angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka atau TPT nasional juga mencatatkan perbaikan yang persisten hingga menyentuh level 4,74% di akhir tahun 2025. Namun, kita tidak boleh terkecoh hanya dengan angka permukaan ini. Era digital telah mengubah struktur pasar tenaga kerja kita secara fundamental. Penurunan pengangguran ini sebagian besar disokong oleh pergeseran pola kerja, di mana penyerapan tenaga kerja beralih dari sektor formal penuh waktu ke sektor informal paruh waktu. Dengan kata lain, banyak dari mereka yang tercatat sebagai bekerja sebenarnya berada dalam posisi yang rentan,
dengan pendapatan yang tidak menentu dan tanpa jaminan sosial yang memadai. Mengapa fenomena ini terjadi? Secara teori ekonomi, kita sedang menghadapi apa yang disebut sebagai pengangguran struktural. Di sini kita melihat adanya 3 masalah utama. Yang pertama, paradoks Gen Z. Secara teori, anak-anak muda kita yang lahir sebagai digital natives seharusnya paling mudah beradaptasi. Namun faktanya, angka pengangguran muda tetap saja tinggi. Mengapa? Karena literasi media sosial seperti membuat konten TikTok atau Instagram tidak sama dengan keahlian teknis yang dibutuhkan oleh industri saat ini, seperti coding ataupun analisis data. Yang kedua, itu adanya mismatch keterampilan. Kurikulum pendidikan konvensional kita bergerak terlalu lambat dibandingkan dengan akselerasi industri teknologi. Akibatnya, pasokan tenaga kerja tidak sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga, dampak otomatisasi. Pekerjaan-pekerjaan manual dan administratif yang bersifat rutin mulai digantikan oleh kecerdasan buatan seperti AI atau yang berimbas pada hilangnya posisi entry level untuk para lulusan yang fresh graduate. Lalu, bagaimana kita menghubungkan digitalisasi dengan pengentasan kemiskinan? Teori pembangunan modern selalu menekankan pentingnya inclusive growth atau pertumbuhan yang inklusif. Sebagai contoh, studi empiris di Jawa Timur menunjukkan hasil yang sangat menarik. Ketika para wirausaha tradisional mulai mengadopsi teknologi digital, baik untuk efisiensi produksi maupun pemasaran, pendapatan mereka meningkat signifikan, menjauhkan mereka dari garis kemiskinan ekstrim. Namun, tantangan terbesarnya adalah adanya digital atau kesenjangan digital. Di daerah-daerah 3T, infrastruktur internet kita tanpa kelompok masyarakat prasejarah di wilayah ini juga semakin terisolasi dan tertinggal dari ekosistem ekonomi yang baru. Mari kita bicarakan salah satu fenomena terbesar dalam dekade ini, gig economy. Hadirnya platform e-commerce dan ride-hailing seperti Gojek, Grab, Shopee, atau sejenis telah menjadi penyelamat ekonomi nasional yang sangat baik dengan menyerap jutaan secara cepat. Program ini terbukti sangat efektif menekan angka pengangguran terbuka dalam jangka waktu pendek. Namun, ada harga mahal yang harus dibayar di balik fleksibilitas tersebut, yaitu kerentanan. Karena status mereka hanya sebagai mitra dan bukan pegawai ataupun karyawan formal. Para pekerja lepas ini tidak memiliki posisi tawar mendapatkan kesehatan yang baik, ditanggung perusahaan, tidak ada kepastian pendapatan, serta minim perlindungan hukum di tengah pasar yang dikuasai oleh segelintir platform oligopoli ini. Melihat berbagai potret tantangan di atas, mari kita evaluasi apa saja langkah konkret yang telah dan sedang diambil oleh pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait selama periode 2025. Ada 3 pilar utama yang patut kita cermati. Integrasi data dan sos, langkah Kemkomdigi dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BPTASKIN dalam mendigitalisasi DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, serta poin amal sosial, telah berhasil meminimalkan salah sasaran bantuan sosial, pastikan menjatuhkan yang benar-benar membutuhkan. Kedua, hilirisasi industri. Kebijakan ini secara menggeser struktur ekspor kita dari bahan mentah menjadi barang bernilai tambah tinggi, yang secara langsung memicu penyerapan tenaga kerja tampil berbagai daerah industri yang baru. Dan yang ketiga, digitalisasi UMKM. Upaya mendorong jutaan UMKM untuk masuk ke ekosistem digital terbukti menjadi benteng pertahanan ekonomi akar rumput yang kokoh, sekaligus menekan angka kemiskinan di wilayah perkotaan.
Berdasarkan evaluasi tersebut, apa saja langkah strategis berikutnya yang harus kita dorong? Rekomendasi pertama, berfokus pada upskilling terpadu. Kita harus melakukan revitalisasi vokasi. Kurikulum SMK dan perguruan tinggi tidak boleh lagi memakai pola lama. Ia harus dirancang secara dinamis melalui skema link and match dengan kebutuhan industri digital saat ini. Selanjutnya, kita perlu melakukan sertifikasi subsidi. Program-program seperti Kartu Prakerja harus difokuskan kembali, bukan sekedar pelatihan dasar, melainkan subsidi penuh untuk sertifikasi global yang diakui industri teknologi dunia. Dan yang terakhir, kita harus membangun budaya lifelong learning atau belajar sepanjang hayat, agar pekerja yang terdampak otomatisasi dapat dengan cepat berpindah ke sektor yang baru yang lebih membutuhkan kreativitas manusia. Rekomendasi kedua adalah mengenai infrastruktur inklusif. Digitalisasi hanya akan memperlebar jurang kemiskinan jika manfaatnya hanya dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat kota. Oleh karena itu, pencapaian 100% akses digital di daerah 3T melalui percepatan penggunaan dan pembangunan BTS dan satelit di Indonesia Timur adalah harga mati yang tidak lagi bisa ditawar. Namun, infrastruktur fisik tidak cukup. Kita juga membutuhkan pemerhati. Indonesia saat ini mendesak adanya undang-undang ketenagakerjaan baru yang adaptif, yang mampu memberikan jaminan sosial dan perlindungan hak dasar bagi pekerja gig ekonomi, tanpa mematikan ruang inovasi bagi para pelaku platform. Sebagai kesimpulan, era digital membawa sebuah nyata. Di satu sisi, ia menggunakan konvensional, namun di sisi lain, ia membentangkan peluang baru dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Kunci keberhasilan kita dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran tidak lagi bertumpu pada seberapa banyak otot yang bekerja. Namun, pada zaman sekarang, kunci keberhasilan kita ada pada ketangkasan tampilan SDM kita dan seberapa adil kita meratakan akses teknologi ke seluruh pelosok negeri. Dan presentasi dari saya, mohon maaf untuk segala kesalahan. Terima kasih.